Kemarin kita udah ngebahas sebuah controller yang harganya cuma 268.000, tapi analog dan juga triggernya itu udah Hall Effect. Nah sekarang kita ngebahas dari brand yang sama lagi, tapi harganya 1,5 juta. Kira-kira apa yang bikin controller ini semahal itu? Seperti biasa, kalau review peripheral kita mulai dari unboxingnya dulu. Packagingnya ini yang sekarang mirip ya sama packagingnya controller Xbox One atau Xbox Series X dengan feeling yang juga cukup premium. Mungkin karena lisensinya adalah lisensi Xbox dan memang desain for Xbox, cuma bisa dipakai di PC juga. Kelengkapannya cukup banyak ya, kita dikasih controllernya itu sendiri dengan pelindung analog, disertakan dengan charging dock, dongle, kabel yang udah braided, beberapa spare D-pad yang nanti kita akan bahas lebih lanjut, buku petunjuk yang kayak koran, dan ada bonus Xbox Game Pass Ultimate buat 1 bulan. Oke, kita masuk ke desain controllernya. Desain dari controllernya ini mirip banget dengan Xbox controller, mulai dari layout, logo Xbox-nya, jadi nggak pakai logo Gamester, sampai gripnya pun mirip. Hanya aja grip dari Gamester G7 Pro ini lebih kecil dan lebih nyaman di tangan kalau menurut gua. Dimana ini nggak kegedean dan nggak kekecilan pula. Pas sih buat di tangan gua. Di bagian kiri dan kanan controller ini juga ada textured gripnya, dimana yang atasnya itu berbahan plastik, sementara bawahnya itu berbahan rubber. Jadi lebih solid saat kita megang controllernya. Cuman gua nggak tahu nih bagian rubbernya apakah tahan lama atau enggak pas dipakai pemakaian jangka panjang nanti. Nah buat SKU-nya sendiri sebenarnya ada 2 pilihan warna untuk G7 Pro biasa ini. Ada grey dan amber yang review unit kita. Ada juga yang Wuchang dan juga Zenless Zone Zero version, cuman gua nggak tahu apakah bakal masuk ke Indo atau enggak. Gue pilih yang amber ini karena keren aja warna merah hitamnya, ketimbang yang white kayaknya B aja. Nah, buat pilihan buttonnya, ada banyak banget ekstra button di sini. Ada L4 R4 di belakang yang bahkan bisa di-enable dan disable, dan ada juga L5 R5 yang nyempil antara bumper dan trigger. Ini pun posisinya menurut gue bagus banget, nggak gampang ketekan, tapi pas pengen ditekan itu juga gampang. Total ekstra buttonnya ini ada banyak, kita juga bisa replace button di keyboard atau mouse, namun sayang banget controller ini belum support sama makro, jadi cuma bisa replace 1 button aja. Lalu buat face buttonnya itu sendiri, dia YXBA-nya hampir nggak kelihatan ya, dan nggak ada backlit juga di sini, jadi berkurang ya kesan premiumnya. Tapi mungkin controller ini didesain buat pro user yang udah nggak perlu lihat-lihat lagi legendnya. Sementara buat switch-nya, hampir semua button yang ada di controller ini menggunakan mechanical clicky switch, mulai dari face button, D-pad, 4 ekstra button mereka, sampai ke penahan triggernya itu juga mechanical. Paling hanya left bumper dan right bumper aja yang nggak mechanical. Feeling neken bumpernya ini stabil banget. Dia bisa ditekan dari semua sisi tanpa problem sama sekali. Di bagian bawah ada audio jack dengan mikrofon on and off dan pairing button, dimana kita bisa konekin audio juga ke sini. Namun ini cuma buat Xbox saja, nggak bisa buat PC ataupun Android. Ini bagus sih buat Xbox user, tapi ya sebagai PC user ini jadi terkesan mubazir. Analog dari sticknya sendiri udah TMR Hall Effect, alias ini udah flagshipnya analog dengan tidak adanya circularity error sama sekali. Ketinggiannya standar dan thumb gripnya juga enak banget. Thumb grip atasnya ini bisa dicopot pasang sebenarnya dan seharusnya bisa diganti-ganti juga, tapi gue belum tahu spare-nya bisa dibeli di mana. Dan sama seperti analog, triggernya juga udah Hall Effect, travelnya dalam pula, bahkan ada mesin getarnya di trigger. Jadi mesin getarnya itu ada 2, yang satu ada di bagian grip dan satu lagi ada di bagian trigger. Hanya aja trigger button ini nggak bisa diganti-ganti. Total berat dari Gamester G7 Pro ini ada di sekitar 271 gram. Memang nggak terlalu berat kalau dibanding sama Xbox One controller, tapi masih bakal pegel kalau kalian pakai lama-lama. Lalu controller ini punya salah satu nilai jual yang menurut gue cukup unik, yaitu dia punya faceplate yang bisa dicopot pasang dan bisa diganti-ganti.
Grip kiri kanannya ini juga bisa diganti-ganti, bahkan di Tokped udah banyak dijual juga faceplate lain dari G7 ini, walaupun belum yang Pro tapi bisa kompatibel juga sama Pro. Ini lucu-lucu juga kalau kita lihat opsinya, tapi kayaknya lebih lucu kalau bisa dibikin sendiri secara custom. Nah, selain dari faceplate-nya ini, sebenarnya yang bisa dimodif itu ada di D-pad juga. Di sini ada 3 style D-pad, yang default itu flat dengan titik-titik aja, dan 2 lagi ada logo-logonya gitu. Logo ini maksudnya tuh kalau lagi dikoneksiin ke Xbox, dia bisa adjust volume pakai up and down, ngatur voice chat pakai kanan kiri, walaupun ini hanya berlaku kalau kalian pakai mikrofon yang connect ke audio jack yang di bawah ini, alias ya cuma Xbox doang lah yang bisa, bukan buat PC user. Nah, sayangnya di controller semahal ini, D-pad-nya itu wobbly banget, mau pakai yang opsi manapun, sampai-sampai kerasa kayak ini adalah D-pad yang murahan gitu. Bahkan D-pad yang ada di Nova 2 Lite aja nggak wobbly seperti ini. Untungnya kita nemuin ada fix kecilnya di YouTube, dimana kita bisa masukin O-ring berukuran 6 mm sebanyak 2 biji ke masing-masing arah, dan hasilnya D-pad ini nggak akan se-wobbly sebelumnya lagi, walaupun ya masih ada kerasa dikit sih. Konektivitas dari controller ini ada 3 macam, bisa ditebak dari 3 mode-nya itu, bisa 2,4 GHz dongle, Bluetooth, dan juga wired. Sayangnya, walaupun controller ini memang built for Xbox, tapi connect ke Series S atau Series X itu masih pakai kabel. Dan buat PC, dia juga cuma bisa pakai dongle ataupun wired. Jadi, Bluetooth-nya cuma bisa buat Android. Kok nggak fleksibel banget ya? Bahkan Nova 2 Lite-nya mereka aja itu bisa sampai ke Switch gitu. Jadi gue agak bingung kenapa controller ini di-restrict konektivitasnya sampai-sampai ya seperti ini gitu. Tapi ya kalau ditanya soal response time-nya ataupun delay-nya, itu hampir nggak ada delay di dongle. Jadi kalau kita cek 2,4 GHz-nya ini udah bener-bener mantep lah. Oh iya, kalau kita langsung colokin dockingnya ke dalam komputer, kita bisa ngumpetin dongle-nya itu di bawah docking loh. Jadi nggak makan banyak USB-A port. Kalau dari pengalaman mainnya, jujur controller ini enak banget sih. Sebagai orang yang nggak pernah main pakai stick mahal, rasanya pakai stick ini tuh beda banget lah. Di game bola, feeling lari dan juga presisi saat ngoper bolanya tuh kerasa banget. Belum lagi pas nendangnya, itu renyah banget mechanical buttonnya. Cuma sayangnya gue nggak bisa remap macro action ke dalam extra buttonnya. Di game racing pun sama, triggernya ini punya travel yang lumayan panjang, jadi travelnya itu udah pas kalau buat gua. Apalagi adanya mesin getar tambahan di trigger tuh enak banget, vibrationnya jadi lebih imersif tapi nggak lebay, dan belokan ke kiri kanan itu juga presisi. Asik sih ini dipakai balapan, terutama kalau main akrobatik pesawat di flight simulator yang presisinya itu dibutuhin banget. Kalau di game Souls-like macam Wuchang juga seharusnya ini oke ya. Walaupun gua nggak banyak main game Souls-like, tapi seharusnya sih yang memang butuh reaction time cepet, ya Gameser G7 Pro ini udah capable banget. Dan kontrolernya ini juga di harga 1,5 juta, tentunya ada gyro di sumbu X dan Y-nya, dimana kalian bisa aktifin gyronya itu either dari Steam input, native dari gamenya, ataupun softwarenya dia. Cuman ini masih raw input banget, jadi jangan berharap feelingnya itu enak. Dan anehnya, gue baru pakai controller ini sekitar 2 bulan, tapi bagian penahan right triggernya itu udah lost, jadi ada jarak sebelum kita nekan triggernya. Agak aneh sih, hanya dalam pemakaian 2 bulan penahan triggernya udah rusak. Jadi kita kirim aja ke teknisinya Nerd Reviews. Ini kan ada problem. Jadi kalau lu keseringan pakai nih trigger, ini tuh ada karet dan dia tuh cuma di double tip doang. Nah, ini bisa kegeser, dan kalau kegeser tuh bakalan kelihatan lebih keluar. Makanya tadi tuh pas gua udah pakai penahan trigger, dia itu tetap mesti agak dalam. Iya, tetap nekannya lu harus lebih dalam. Nah, itu nggak enak banget. Jadi ketika gue bongkar nih, kelihatan nih ternyata mereka ada semacam dampener atau gasket karet gitu buat nahan di sininya nih. Tinggal digeser doang udah. Ini fix. Tapi kayak kenapa mereka nggak bisa mikirin solusi lain sih selain double tape gitu loh? Kenapa nggak lem gitu ya? Iya, atau yang lebih permanen gitu.
Buat software, berbeda dari Gameser kelas entry level, jadi controller ini pakai Gameser Nexus software. UI-nya sih kurang lebih sama dengan Gameser Connect, tapi kalian di sini bisa ngatur polling rate dari controllernya. Lalu dead zone analog dan trigger, ngatur vibration, sampai ke mapping extra buttonnya juga ada. Kurang lebih ya softwarenya oke lah, tapi suka DC-DC kalau lagi di-minimize. Dan terakhir, baterainya ini bisa tahan cukup lama. Gue main game itu sekitar 2-3 jam sehari, dan pakai dongle 2,4 GHz-nya, itu bisa tahan sampai 8 hari. Tapi itu memakai polling rate 500 Hz ya, bukan 1000 Hz. Jadi kesimpulannya, jujur buat gue yang biasanya pakai controller murah buat main, pakai controller yang harganya 1,5 juta dan udah TMR Hall effect ini, bikin gue tuh kerasa kayak baru kebuka gitu matanya. Dan feeling build quality-nya juga enak banget, gripnya dan triggernya itu bener-bener enak. Full mechanical button pas lagi main bola tuh juga kerasa enak banget. Ya hampir nggak ada yang bisa dikomplain dari controller ini kecuali di padnya yang tadi itu wobbly banget. Nah cuman buat di harga 1,5 juta menurut gue approach dari Gameser G7 Pro ini agak membingungkan. Yang pertama, kalau misalnya kita mainnya di Xbox, yang katanya dia design for Xbox banget, aduh, ini dia nggak bisa wireless. Jadi remote-nya itu bullshot gitu. Dia cuma bisa pakai kabel doang. Dan kalau misalnya mau yang wireless, ya mesti beli yang versi Wuchang atau yang Zenless Zone Zero. Dan kalau misalnya mau dipakai di PC, memang dia bisa wireless, pakai dongle ataupun pakai kabel juga. Tapi functionnya jadi B aja. Dan kalaupun kita mau pakai Bluetooth, cuman bisa di Android, di iOS belum bisa. Dan untuk sebuah controller flagship, jujur aja ya Gameser G7 Pro ini agak kurang ya, karena ya walaupun bisa diganti-ganti faceplate-nya, tapi fitur itu kayak B aja gitu. Kalau dibanding sama controller ODM yang bahkan bisa hot swap modul analognya dan harganya cuma 600.000. Daxa itu kalau nggak salah kemarin harganya cuma 600 ribuan, tapi fitur-fiturnya kurang lebih sama. Udah full mechanical, udah TMR joystick juga, dan udah polling rate 1000 Hz juga gitu. Jadi ya kurang lebih sama lah sama controller ini dengan harga setengahnya. Tapi ya balik lagi, kalau misalnya kalian mau sebuah controller yang build quality-nya memang bagus dan juga feelingnya enak dan mungkin memang punya spare 1,5 juta buat controller, ini adalah salah satu pilihan yang bagus. Jadi paling itu aja sih sebenarnya menurut kita. Kalau kalian sendiri budget buat beli controller ada di 1,5 jutaan atau 200 ribuan sih?